Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asriani Abbas, pengajar di SMA 11 Luhut Timur, Kabupaten Luhut Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 jurusan Biologi Universitas Negeri Gorontalo. Saya akan mempresentasikan PIRTC yang telah saya lakukan sebagai rangkaian dari perancangan perangkat pembelajaran mulai dari RPP, LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, dan instrumen penilaian, yang semuanya dilaksanakan secara daring. Mari kita saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Alhamdulillah. Jadi sama dengan Ibu, hari ini juga Ibu baik. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, mungkin bisa ketua kelasnya memimpin doa dulu hari ini seperti biasa. Silahkan Andi Sulmi, silahkan pimpin doanya untuk hari ini. Ya Ibu. Baik teman-teman, sebelum hari ini kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Terima kasih. Jadi untuk pertama ini Ibu akan mengecek kehadiran, tapi seperti biasa Ibu hanya meminta tolong kepada sekretarisnya saja ya. Nanti kalau ada yang sakit atau izin ditandai saja seperti biasa. Baik anak-anakku sekalian, pertemuan lalu kita sudah belajar tentang struktur, terus nama-nama tulang, lalu ada fungsi rangka. Jadi saya rasa apa yang kita pelajari di pertemuan lalu itu sudah masih kalian ingat tentang rangka dan sebagainya. Baik, mungkin bisa siapa yang mau menceritakan atau mengingatkan kembali temannya apa yang kita pelajari lalu tentang nama tulang kah atau fungsi rangka maupun itu tentang struktur tulang. Ayo siapa yang mau? Silahkan, Ibu persilahkan tentang materi lalu sebelum kita masuk ke materi pertemuan ini. Silahkan. Mungkin boleh saya, Bu? Iya, silahkan Sumarni. Jadi fungsi rangka adalah untuk memberi bentuk tubuh, menegakkan tubuh dan melindungi organ-organ yang penting. Oke. Jadi anak-anakku sekalian, mungkin seperti biasa di pembelajaran yang lalu-lalu itu, lalu kan kita sudah belajar tentang struktur tulang dan nama tulang itu Ibu ada, kita lalu sudah belajar menunjuk-nunjuk pada tulang, nama-nama tulang dan sebagainya. Saya yakin anakku sekalian pembelajaran lalu itu masih teringat. Oke, jadi baiklah sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu tampilkan dulu ininya. Oke, jadi sudah bisa dilihat ya anak-anakku. Jadi materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang sendi, tentang letak dan pergerakannya. Lalu kompetensi dasarnya mungkin anakku sama saja dengan pertemuan lalu. Lalu Ibu lanjutkan ke
untuk apa kita belajar materi ini. Jadi anak-anakku sekalian, di papan kalian sudah, di layar sudah kalian lihat bahwa kita akan belajar tentang macam-macam sendi, kemudian tentang bagaimana itu membandingkan 3 macam sendi berdasarkan fungsinya, lalu memberikan sendi berdasarkan pergerakannya, dan yang terakhir ini, kalau kita masih cukup waktu, kita akan mengidentifikasi gangguan yang terjadi pada sendi, lalu mencoba mencari kira-kira teknologi apa yang dilakukan untuk mengatasi gangguan pada sendi. Baik anakku sekalian, mari kita belajar tentang sendi. Oke, jadi di slide ini mungkin kalian bisa lihat apa yang Ibu tampilkan ini kira-kira tanpa memperhatikan gambar animasi itu yang di pojok atas kanan itu, mungkin bisa kalian lihat itu gambar apa kira-kira anakku? Kira-kira gambar apa ya? Ibu, Eva mungkin bisa mengemukakan pendapatnya, apa itu, gambar apa ini? Yang bukan yang gambar animasi ya, yang gambar di pojok kanan, anak. Coba yang... Oh iya Bu, itu lututnya yang sakit. Kalau Arkam mungkin kira-kira kalau melihat gambar ini, gambar apa yang Arkam pikirkan tentang ini? Bukan yang gambar animasi gambar ya. Orang yang sedang memegang lututnya, oke. Orang yang sedang memegang lututnya kesedihan ini Bu. Oke. Baik, jadi baiklah. Jadi anak-anakku sekalian pasti langsung kepikiran. Mungkin ada yang berpikir ibunya kah, atau ayahnya, atau kakeknya yang kadang-kadang pegang lututnya sambil mengeluh bilang sakit lututnya. Oke, jadi anak-anakku sekalian, sebelum kalian duduk sesuai dengan kelompoknya, jadi kalian duduk sesuai dengan kelompoknya saja yang seperti biasa ya. Tapi khusus untuk hari ini, karena kita lalu sudah belajar menggunakan kartu pasangan di materi jaringan hewan, jadi kita akan melaksanakan pembelajaran seperti itu lagi. Oke anak-anakku, satu orang mungkin Ahmad, Ibu minta tolong dibagikan ini LKPD dan bahan ajarnya Ibu. Oke, terima kasih ya. Silakan dibagikan per kelompok. Sekarang kalian boleh duduk berkelompok. Oke. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kalian mungkin sudah melihat apa yang ada di dalam LKPD kalian. Silakan di LKPD-nya itu dituliskan apa yang Ibu arahkan di layar ini. Jadi tadi pertanyaan pertama Ibu itu tentang apa yang kalian pikirkan tentang ini, hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Oke anak-anakku sekalian, jadi karena kalian sudah duduk berkelompok, mungkin bisa perwakilannya satu orang ke mejanya Ibu untuk mengambil kartu-kartu pasangan. Silakan masing-masing perwakilan kelompoknya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi seperti biasa, kalau yang lalu di pembelajaran lalu, metode yang Ibu gunakan ini kita hanya menggunakan 2 kartu. Nah, di pembelajaran sistem gerak kali ini, Ibu menggunakan 3 kartu, makanya Ibu bagi ke dalam 3 kelompok. Jadi anak-anakku sekalian, kartu yang sudah diambil oleh ketua kelompok, silahkan kalian bagikan ke teman-teman kelompoknya. Oke, terima kasih. Jadi kartu itu sesuai dengan arahan Ibu, kalian akan mencari pasangannya. Kalian mendapatkan itu nama sendi, kemudian ada yang mendapatkan kartu letak, ada juga yang mendapatkan kartu pergerakannya. Oke.
Jadi kalian akan mendengarkan instruksi. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan tentang mekanismenya. Tapi saya rasa semua sudah masih ingat dan sudah jelas bagaimana cara kita lalu. Jadi mekanismenya sama, bahwa kalian akan mengikuti instruksi ibu, lalu kalian akan menempelkan kartu tersebut di papan plano sesuai dengan pasangannya masing-masing. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan anak-anakku. Kalau kurang jelas silahkan ada yang mau bertanya. Kelompoknya Arkam mungkin sudah jelas ya, sudah jelas semua apa yang mau kita lakukan. Ya, kelompoknya Andi Sulmi juga sudah jelas ya. Ibu, sudah. Ya, oke. Baiklah. Jadi aku sekalian, Ibu kasih aba-aba dengan sempritannya. Jadi kalau Ibu meniup sempritannya, kalian harus segera mencari pasangannya. Kalau sudah dapatkan pasangannya, lalu segera tempelkan. Jadi kalian harus mencari pasangan itu 3 orang. 3 orang yang cocok dengan nama sendi kalian, nama letak, dan pergerakannya. Oke, silakan kalian lakukan. Saya tiup semprit-semprit, silakan. Nah, lalu silakan mencari pasangannya. Hati-hati dan jangan sampai bertabrakan dengan temannya. Jangan lupa untuk segera menempelkan kartunya bila sudah yakin dengan pasangannya. Oke, Ibu tuh tiup sempritan lagi ya, Prit. Oke, sudah selesai. Oke, sudah selesai. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Silakan duduk. Nah, perhatikan tabel di atas, perhatikan tabel di papan plano. Nah, sekarang kelihatan ada yang tidak mendapatkan pasangan. Nah, mungkin Arkam tidak mendapatkan pasangan. Tidak ada pasangan letak. Dia mendapatkan pergerakan, tapi ternyata tidak ada pasangan sendi dan letak yang cocok. Oke, sekarang sebagai hukumannya kita suruh Arkam dulu apa ya? Suruh menyanyi saja kayaknya lebih bagus supaya kita ini terhibur, atau suruh apa? Jadi oke. Baiklah, Arkam sudah memperdengarkan suaranya yang indah. Baiklah, Ibu lanjutkan sekarang. Coba kalian berdiskusi dalam kelompok sesuai dengan LKPD kalian. Kesesuaian tabel yang sudah kalian tempelkan di papan disesuaikan dengan apa yang ada di LKPD-nya. Silakan disesuaikan fungsinya, letak, dan pergerakannya sesuai dengan apa yang kalian kerjakan tadi, sesuai dengan bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, kalian boleh menggunakan buku paketnya atau menggunakan sumber lain yang relevan tentang materi kita hari ini. Baik, Ibu persilakan selama 10 menit untuk berdiskusi, lalu kalian akan menyimpulkannya. Karena setelah kalian memperhatikan tabel di LKPD tentang pasangan tersebut, kalian juga akan mengerjakan secara berkelompok tabel tentang gangguan dan kelainan, dan mungkin teknologi yang ada hubungannya dengan kelainan tersebut. Tentu saja itu masih pada sendi. Silakan anak-anakku, Ibu kasih waktu selama 10 menit. Mulai dari sekarang. Oke. Bagaimana kelompoknya kelompoknya Andi Sulmi sudah bisa paham ya? Kelompoknya Sumarni juga sudah paham ya bagaimana cara mengerjakannya? Iya, Semuanya Bu. jelas ya di LKPD-nya. Oke. Silakan didiskusikan. Silakan didiskusikan bagaimana kesesuaiannya dengan apa yang akan kita kerjakan, karena nanti sebentar setiap kelompok akan mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan. Baik. Kelompoknya Arkam sudah juga ya?
Sudah selesai. Ya. Kelompoknya Ahmad dari tadi saya tidak dengar suaranya, silakan ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Oke, baik. Jika sudah selesai kalian mengisi LKPD-nya, Ibu harap kalian mempersiapkan wakil yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi sebaiknya dia orang yang berbeda, jangan itu terus. Jadi harus diganti-ganti supaya semua dapat kesempatan untuk berbicara dan mengemukakan untuk tampil di depan umum supaya lebih percaya diri. Silahkan. Oke, jadi Ibu mulai dari kelompok 1. Oke, silakan. Baik, mungkin kelompok lain sudah mendengarkan tadi ya. Kelompok lain sudah mendengarkan tadi ya apa yang dikemukakan oleh kelompok 1. Sudah ya. Jadi kira-kira menurut kalian silakan diberi masukan kepada kelompok 1. Kelompok 2 yang memberi masukan. Nanti setelah kelompok 2 nanti yang bertugas memberi masukan adalah kelompok 3. Jadi Ibu tugaskan seperti itu supaya semuanya aktif. Nanti kalau Ibu bertanya siapa yang ini, semuanya pada tidak mau menanggapi. Baik. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah memberikan tanggapan terhadap kelompok 1. Silakan kelompok berikutnya mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke. Baik, terima kasih. Silakan ditanggapi kelompok lain. Kelompok 3 saya persilakan dulu, kalau tidak ada nanti ke kelompok 1. Oke. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 2. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah kelompok 3. Silakan dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik. Oke, terima kasih. Jadi silakan ditanggapi kelompok 1. Kalau tidak ada dari kelompok 1 ke kelompok 2. Silakan diberi tanggapan, bisa berupa pertanyaan atau masukan terhadap isi laporannya. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada semuanya. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian dengan baik. Saya tadi sempat mencatat-catat siapa saja yang yang presentasinya bagus, siapa saja ada yang kurang dan lain sebagainya. Kemudian Ibu juga akan memberikan nilai khusus untuk keterampilan dalam berdiskusi bagi yang mengajukan pertanyaan dan sebagainya. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita membuat kesimpulan bersama tentang materi kita hari ini, mungkin ada baiknya supaya kita lebih rileks, kita akan melakukan senam bersama sebentar saja ya, karena jamnya Ibu mungkin tidak lama-lama, jadi kita hanya akan bersenam selama kurang lebih 10 menit, karena saat ini kita lagi viral di mana-mana itu senam pelajar Pancasila. Oke, anak-anakku, mari kita dengarkan bersama. Oke, tunggu. Maaf. Oke, anak-anakku, jadi itu demikian. Sudah selesai setelah kita senam bersama. Kita akan membuat kesimpulan bersama. Jadi silakan anak-anakku sekalian mulai dari kelompok 1, lalu kelompok 2 dan kelompok 3, silakan membuat kesimpulan tentang apa yang kita pelajari hari ini. Silakan anak. Oke, kelompok 1 selesai. Kemudian kelompok 2 silakan anak-anakku. Siapa yang mewakili? Jangan yang tadi supaya nilainya yang lain juga bisa dapat nilai. Keterampilan untuk menyampaikan pendapat dan keterampilan untuk
dalam percaya diri menyampaikan diskusi itu ada semua poinnya. Silakan. Ya, terima kasih. Kemudian kelompok 3 yang terakhir. Silakan menyampaikan hasil kesimpulan apa yang bisa kita peroleh dari pelajaran hari ini. Oke, terima kasih. Baik, baik anak-anakku sekalian. Jadi apa yang sudah kalian paparkan tadi di setiap kelompok ini itu sudah sangat bagus sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Namun Ibu perlu menambahkan bahwa sesuai dengan indikator pencapaian kita bahwa sendi, letak, dan pergerakannya itu semuanya seperti ini. Lalu nanti sesuai dengan LKPD kalian, di sana juga ada tentang kelainan dan gangguan. Lalu beberapa metode yang digunakan saat ini untuk mengatasi gangguan tersebut adalah ini. Oke, baik anakku sekalian, sebelum kita selesai, Ibu meminta waktu sebentar. Ini tidak berkaitan dengan pembelajaran, jadi tidak ada pengaruhnya dengan nilai. Ibu hanya meminta kalian untuk mengisi lembar observasi Ibu tentang pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu kasih waktu 5 menit, silakan kalian isi dengan jujur sesuai dengan yang realita yang terjadi, dan itu sekali lagi tidak mempengaruhi nilai kalian. Baik, silakan ketua kelasnya dibagikan. Oke, terima kasih. Baik, baik, baik. Mungkin hari ini cukup sekian dulu anak-anakku sekalian. Jadi untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang otot ya. Jadi di sistem gerak pertemuan berikutnya itu adalah tentang otot. Jadi Ibu harap apa yang kita pelajari pertemuan ini itu bisa kalian ingat, bisa kalian hubungkan dengan fenomena yang ada di sekitar kita tentang gangguan sendi dan sebagainya. Jadi Ibu harap kalian juga membaca materi yang sudah Ibu bagikan melalui bahan ajar tadi, itu sudah ada materinya. Mohon nanti dibaca-baca di rumah ya. Iya, anak-anakku sekalian. Oke. Iya, Ya, terima kasih. Baik, baik untuk sebelum Ibu tutup, marilah kita Ibu persilakan kepada ketua kelasnya Andi Sulmi untuk memimpin doa sebelum kita selesai. Silakan, Anda. Iya, Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Ya, selesai. Oh iya. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian, dan Ibu harap kalian tetap bersemangat belajar di pelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.